Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dimulai Dari Nol. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film besutan Marvel dan bisa dikatakan film terbaru dengan pemeran utama superhero Asia pertama dalam kumpulan film Marvel dengan judul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings menceritakan tentang seorang yang memiliki kekuatan super setelah menggunakan 10 cincin ajaib yang mempunyai kekuatan magis dan memberikan kekuasaan serta kekuatan tak terhingga bagi pemiliknya. Lantas, seperti apa kisah lengkap dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini? Pembahasannya dimulai dari nol. Pria ini bernama Xu Wenwu, yang sudah sejak ribuan tahun lalu menggunakan 10 cincin ajaib. Berkat 10 cincin ajaib yang ia gunakan, Wenwu mendirikan organisasi Ten Rings dan berhasil menaklukkan banyak kerajaan, menyusup pemerintahan dan menjalankan roda bisnis di berbagai wilayah di dunia selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan dan semua yang berhasil diraihnya selama ribuan tahun, nyatanya hal itu tidak pernah membuat ia merasa puas diri. Pada tahun 1996, Xu Wenwu mendengar tentang adanya legenda sebuah desa ajaib Talo. Menurut legenda, desa tersebut memiliki kekuatan yang lebih hebat dari Ten Rings. Dan tentu saja, hal itu membuat Xu Wenwu berambisi untuk mendapatkan kekuatan dari Talo. Perjalanan menuju desa Talo pun dilakukan oleh Wenwu dan rombongan dengan melewati sebuah hutan bambu yang sangat lebat. Namun ternyata hutan bambu tersebut bukanlah hutan biasa. Bambu yang ada di hutan tersebut ternyata hidup dan dapat membunuh Wenwu dan rombongan. Aksi saling kejar-kejaran antara hutan bambu dan rombongan Wenwu pun terjadi, dan berakhir mobil yang dikendarai Wenwu terlempar ke jurang. Sementara Wenwu berhasil selamat berkat kekuatan yang ia miliki dari Ten Rings yang ia gunakan. Saat berusaha memasuki desa Talo, Wenwu pun bertemu dengan seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah penjaga desa Talo yang bernama Yingli. Mereka berdua pun saling bertarung dan tanpa diduga-duga, pertarungan itu membuat keduanya saling jatuh cinta. Singkat cerita, Xu Wenwu dan Yingli pun akhirnya memutuskan untuk hidup bersama dan menikah serta melepas semua kekuatan yang mereka miliki. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Xu Shangxi dan Xu Xialing. Kehidupan mereka pun berjalan begitu bahagia, dan Wenwu merasa tujuan hidupnya akhirnya terpenuhi. Namun ternyata, takdir berkata lain. Meskipun kini Xu Wenwu sudah berubah dan menjauhi kehidupan masa lalu yang kelam, nyatanya Wenwu masih memiliki musuh dari masa lalu yang masih ingin membalas dendam. Suatu hari, musuh Wenwu datang ke rumahnya untuk melakukan aksi balas dendam. Sayangnya saat itu Wenwu tidak berada di rumah, dan naas bagi Yingli, ia harus menghadapi penyerangan yang dilakukan oleh para musuh Wenwu, yang jumlahnya sangat banyak. Dan dengan tidak adanya kekuatan yang dimiliki oleh Yingli, ia pun berhasil meregang nyawa. Kematian sang istri Yingli membuat Wenwu sangat sedih dan menjadikan karakter Wenwu kembali ke sebelum mengenal Yingli. Ia pun kembali menggunakan Ten Rings yang sebelumnya ia lepas dan disimpan saat menikahi Yingli. Setelah kembali menggunakan Ten Rings, kekuatannya pun kembali dan selanjutnya ia menghampiri para pelaku yang membunuh istrinya dan mengirim pelaku COD bersama malaikat maut. Tidak itu saja, Wenwu juga melatih Shang-Chi yang saat itu berusia 7 tahun dengan latihan bela diri, dan mirisnya, Shang-Chi kecil saat itu harus merasakan pahitnya latihan yang sangat keras yang nantinya akan menjadikannya sebagai seorang pembunuh kelas kakap. Saat Shang-Chi berusia 14 tahun, ia diberi tugas untuk membunuh pemimpin Iron Gang yang merupakan otak dari pembunuhan sang ibu. Namun, saat melaksanakan misi tersebut, Shang-Chi kabur dan memutuskan menjalani kehidupan baru di San Francisco dan berganti nama menjadi Shaun. 10 tahun berlalu, di kota San Francisco, Shang-Chi tumbuh menjadi pemuda yang memiliki kemampuan berbicara 4 bahasa, dan Shang-Chi kini hanyalah seorang petugas valet hotel bintang 5, sangat jauh dari kehidupan sebelumnya yang penuh dengan uji nyali. Ia bekerja dengan seorang sahabat yang bernama Katie, yang ia temui sejak tiba di San Francisco. Keduanya sangat menikmati kehidupan santai dan tanpa beban, meskipun sahabat dan keluarga Katie berharap agar mereka bisa mencari kerja yang lebih baik. Suatu hari saat Shang-Chi dan Katie menaiki bus umum untuk berangkat ke tempat kerja, mereka mendapatkan serangan dari sekelompok orang tak dikenal. Mereka memaksa agar Shang-Chi menyerahkan kalung liontin Shang-Chi yang merupakan pemberian sang ibu Yingli. Tentu saja, Shang-Chi menolak dan di tengah situasi kepepet, Shang-Chi terpaksa menunjukkan kemampuan bela diri yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Pada akhirnya, aksi perkelahian pun tidak dapat dihindari. Aksi perkelahian berjalan dengan sangat sengit dan menegangkan terjadi di dalam bus yang mereka tumpangi dan membuat seluruh penumpang histeris. Hingga akhirnya,
Shang-Chi berhasil mengalahkan para penjahat. Tapi sayangnya, kalung liontin yang ia kenakan berhasil dirampas oleh orang yang menyerangnya dan mereka berhasil kabur. Kejadian itu membuat sang sahabat Katie sangat terkejut dan membuat ia menanyakan siapa sebenarnya Shaun yang selama ini ia kenal. Saat ini, yang dipikirkan Shang-Chi adalah ia sangat mengkhawatirkan keadaan sang adik Xialing. Karena ternyata kelompok orang yang menyerangnya juga mengincar kalung liontin yang dimiliki oleh sang adik. Ia pun akhirnya memutuskan pergi ke Makau untuk menemui sang adik yang mana ia temui terakhir saat berumur 14 tahun. Ia mengetahui lokasi sang adik dari sebuah kartu pos misterius bergambar origami naga yang sering dibuat ibunya saat anak-anak. Kartu pos tersebut menunjukkan alamat di Makau. Ia pun menganggap kartu pos tersebut dari adiknya yang sudah lama tidak bertemu. Ia pun pergi ke Makau bersama sahabatnya Katie yang memaksakan diri untuk ikut dan meminta penjelasan kepada Shang-Chi tentang apa yang dilihatnya sebelumnya. Di perjalanan, Shang-Chi pun menceritakan kepada Katie tentang semua fakta yang terjadi pada dirinya dan keluarga. Shang-Chi dan Katie pun akhirnya tiba di Makau dan mengunjungi kediaman sang adik Xialing. Dan didapatkan ternyata sang adik membangun sebuah gedung rahasia dan memiliki banyak pengikut, ya bahasa lainnya punya kerajaan sendiri. Sebelum menemui sang adik, Shang-Chi diharuskan untuk melakukan duel yang ternyata lawan duelnya adalah sang adik Xialing. Tentu saja, hal itu membuat Shang-Chi sangat terkejut dan tidak ingin melakukan duel tersebut. Namun Xialing dengan penuh amarah terus mengajar Shang-Chi hingga terkapar. Bukan tanpa alasan, ternyata Xialing sangat membenci Shang-Chi dan menaruh dendam kepadanya. Bagaimana tidak? Shang-Chi yang sebelumnya saat berusia 14 tahun kabur saat menjalankan misi dari sang ayah. Padahal ia berjanji pada Xialing akan kembali dalam 3 hari. Tapi Shang-Chi malah kabur dan tidak pernah menemui Xialing selama bertahun-tahun, yang membuat Xialing hilang kepercayaan dengan Shang-Chi dan pada akhirnya melarikan diri dari rumah dan membangun kerajaan sendiri di Makau. Setelah duel selesai, mereka berdua pun bertemu dan saling berbicara. Dan Xialing menanyakan mengapa Shang-Chi menemuinya selama bertahun-tahun menghilang. Dan Shang-Chi pun memberitahu bahwa ia datang atas permintaan Xialing yang mengirim kartu pos yang berisi alamatnya. Xialing pun terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengirim kartu pos kepada Shang-Chi. Karena sudah jelas, ini ia sudah menganggap Shang-Chi adalah musuh. Untuk apa ia memberitahu alamatnya? Saat Shang-Chi mengatakan apa yang terjadi kepadanya di San Francisco, yang kemungkinan hal itu juga akan dialami oleh Xialing. Tiba-tiba di gedung Xialing didatangi sekelompok orang yang melakukan penyerangan terhadap Shang-Chi sebelumnya. Mereka datang untuk tujuan yang sama, yaitu liontin yang dikenakan oleh Xialing. Ternyata kejadian ini dan sebelumnya termasuk kartu pos merupakan rencana sang ayah Xu Wenwu. Sang ayah ingin agar kedua anaknya kembali ke rumah dan mereka berkumpul kembali. Mereka bertiga, Shang-Chi, Xialing, dan Katie pun dibawa ke kediaman sang ayah, yang juga tempat tinggal Shang-Chi dan Xialing di masa kecil. Ternyata kembalinya Shang-Chi dan Xialing ke rumah adalah untuk membantu sang ayah membebaskan sang ibu dari penyekapan yang menurut sang ayah disandera oleh para penghuni desa Talo yang menghukum ibunya karena telah meninggalkan desa Talo. Sang ayah mengklaim bahwa ia terus-terusan mendengar suara sang ibu yang meminta tolong agar dibebaskan dari kurungan dan siksaan. Ia mengajak Shang-Chi dan Xialing untuk masuk ke desa Talo yang diketahui gerbang menuju desa Talo terbuka sekali selama setahun, dan kemudian membebaskan sang ibu dan menghancurkan desa Talo jika para penduduk menghalangi jalan mereka menyelamatkan sang ibu. Mendengar apa yang dikatakan sang ayah, tentu saja Shang-Chi dan Xialing menentang dan tidak mungkin ibunya yang sudah meninggal masih hidup, dan menyuruh sang ayah agar tidak melakukan aksi tersebut. Dengan respon yang dilakukan Shang-Chi, sang ayah pun sangat marah dan mengurung Shang-Chi dan Xialing serta tidak melibatkan mereka dalam misi menyelamatkan sang istri. Di dalam ruang kurungan mereka bertemu dengan seorang yang ternyata adalah Mandarin. Orang yang berpura-pura berperan sebagai otak teroris dan melakukan banyak kejahatan dalam film Iron Man yang dirilis pada tahun 2008. Mereka juga mendapati adanya hewan aneh berbulu dan bersayap serta tidak memiliki wajah. Diketahui hewan tersebut berasal dari desa Talo dan sebelumnya dipelihara oleh Yingli. Hewan tersebut bisa berbicara, namun hanya Mandarin yang mengerti apa yang dikatakannya. Dan selanjutnya si hewan mengatakan kepada Mandarin bahwa ia bisa mengantar Shang-Chi masuk ke desa Talo tanpa harus menunggu gerbang desa terbuka. Mereka pun akhirnya melancarkan aksi kabur dan selanjutnya pergi menuju desa Talo dengan petunjuk si hewan berbulu bersayap dan tanpa wajah. Meskipun si hewan tahu jalan masuk, aksi saling kejar antara mereka dan pohon bambu ajaib tetap tidak bisa dihindari. Namun akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam desa dan mendapati banyak hewan aneh dan menakjubkan di sepanjang perjalanan mereka. Seperti serigala berekor 9, kuda dengan bentuk yang aneh, kawanan hewan aneh yang menuntun perjalanan mereka, dan banyak hewan aneh dan unik lainnya. Kedatangan mereka ternyata tidak disambut dengan ramah oleh para warga desa Talo. Para warga menyambut kedatangan mereka dengan mempersiapkan senjata tajam dan siap untuk bertempur.
Saat Shang-Chi turun dari mobil dan menyapa warga, ia dan rombongan malah diusir oleh salah satu tetua desa dan memintanya untuk meninggalkan desa Talo, meskipun ia sudah memperkenalkan diri bahwa ia adalah anak kandung dari Yingli. Namun semua berubah ketika seorang wanita yang diketahui merupakan bibi kandung dari Shang-Chi yang bernama Yingnan yang menyambut mereka dengan hangat dan mempersilahkan mereka untuk tinggal. Shang-Chi pun memberitahu kepada sang bibi bahwa dalam beberapa hari ke depan, sang ayah akan datang ke desa mereka untuk membebaskan sang ibu dari penyekapan. Mendengar hal itu, tentu saja sang bibi terkejut dan menanyakan kepada Shang-Chi apakah sang ayah kembali menggunakan cincinnya. Diketahui bahwa suara sang ibu yang mengganggu sang ayah berasal dari balik kurungan penguasa kegelapan penghisap jiwa manusia yang selama ribuan tahun telah dikurung dalam sebuah tempat di seberang sungai desa Talo. Dan warga desa Talo menjaga tempat tersebut tetap aman dari orang asing yang mencoba membuka tempat tersebut selama ribuan tahun. Penguasa kegelapan tahu bahwa hanya Ten Rings lah yang mampu membebaskan mereka dari kurungan dan menghancurkan dinding penghalang yang diketahui berasal dari sisik naga putih yang ribuan tahun sebelumnya berhasil mengalahkan penguasa kegelapan penghisap jiwa manusia. Shang-Chi, Xialing, Katie, dan para warga pun mempersiapkan diri berlatih ilmu bela diri untuk nantinya menghadapi kemungkinan adanya pertempuran antara mereka dengan Wenwu beserta pasukannya. Hari yang dinantikan pun tiba. Sang ayah Wenwu beserta pasukan Ten Rings pun tiba di desa Talo. Wenwu meminta agar para warga desa Talo untuk membiarkannya membebaskan sang istri dari balik kurungan. Tentu saja, warga Talo menolak karena pastinya istri yang dimaksud Wenwu adalah jebakan bagi dirinya dari sang penguasa kegelapan untuk membebaskan mereka. Dan tentu saja jika sang penguasa kegelapan bebas, malapetaka besar akan menyerang umat manusia. Negosiasi Wenwu pun berakhir dengan saling serang antar kedua belah pihak. Sementara para pasukan berperang, Wenwu pun dengan mudah masuk berjalan menuju lokasi penguasa kegelapan berada. Shang-Chi yang melihat hal itu pun melakukan pengejaran. Dan aksi saling serang antara ayah dan anak pun tidak dapat dihindari. Dan berakhir, Shang-Chi kalah dan dilempar oleh sang ayah ke dalam sungai. Sementara sang ayah Wenwu berhasil menuju gerbang pengurungan penguasa kegelapan dan terus mendengar suara sang istri yang meminta tolong. Dengan kekuatan 10 cincin yang ia pakai, ia pun memukul pintu gerbang yang terbuat dari sisik naga putih dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya beberapa pintu terbuka dan benar saja, satu persatu prajurit penguasa kegelapan berhasil keluar dan segera terbang mencari mangsa untuk menghisap jiwa manusia yang selanjutnya diberikan kepada sang raja penguasa kegelapan. Sang bibi Yingnan dan Xialing pun menyadari bahwa prajurit penguasa kegelapan berhasil keluar dan terbang menuju lokasi mereka untuk mendapatkan jiwa-jiwa manusia. Xialing pun memperingatkan kepada seluruh warga desa maupun prajurit Ten Rings yang saat itu saling serang untuk bekerja sama melawan prajurit kegelapan. Awalnya prajurit Ten Rings menolak, namun secara tiba-tiba satu personil mereka disamber oleh prajurit penguasa kegelapan dan selanjutnya menghisap jiwa sang prajurit hingga tewas. Melihat apa yang terjadi, mereka pun akhirnya bersedia bekerja sama untuk melawan para prajurit penguasa kegelapan. Para prajurit Ten Rings pun mengganti semua peralatan perang mereka dengan peralatan perang yang dimiliki oleh warga desa Talo yang berasal dari kulit naga putih. Karena secanggih apapun senjata yang dimiliki oleh para prajurit Ten Rings tidak akan bisa membunuh para prajurit penguasa kegelapan. Prajurit penguasa kegelapan hanya bisa mati dengan senjata yang dimiliki desa Talo yang berasal dari sisik naga putih. Kembali ke Shang-Chi. Shang-Chi yang tidak sadarkan diri di dalam air bermimpi tentang masa-masa kecilnya bersama sang ibu. Tiba-tiba ia tersadar dan di hadapannya muncul naga putih yang sebelumnya mengalahkan penguasa kegelapan. Di tengah siap siaga para warga dan pasukan Ten Rings, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan naga putih dari dalam sungai yang diketahui ditunggangi oleh Shang-Chi dan selanjutnya menyerang tentara penguasa kegelapan dan mencegah mereka untuk masuk ke pemukiman warga desa Talo. Selanjutnya, Shang-Chi pun menghampiri sang ayah untuk mencegahnya membebaskan lebih banyak lagi prajurit penguasa kegelapan. Dan para warga desa Talo serta prajurit Ten Rings pun menghadapi perlawanan dari serangan tentara penguasa kegelapan. Di sisi lain, sang ayah dan Shang-Chi pun sedang melakukan aksi saling serang. Hingga hal mengejutkan pun terjadi. Shang-Chi berhasil mengendalikan Ten Rings yang digunakan sang ayah untuk mengalahkannya. Akhirnya sang ayah pun tersadar dengan kesalahan yang ia lakukan. Namun sayangnya, dengan kekuatan yang ia kerahkan sebelumnya untuk membuka gerbang, sang raja penguasa kegelapan berhasil bebas dari kurungan dan berusaha menyerang Shang-Chi. Beruntung, sang ayah Wenwu berhasil menyelamatkan Shang-Chi. Tapi sayang, raja penguasa kegelapan berhasil menangkap sang ayah dan kemudian menyerap jiwa sang ayah hingga COD bersama malaikat maut.
Sebelum tewas, sang ayah berhasil memberikan 10 cincinnya kepada Shang-Chi, dan selanjutnya hal itu dimanfaatkan oleh Shang-Chi untuk mengalahkan Raja Penguasa Kegelapan. Saat Raja Penguasa Kegelapan hampir dikalahkan, para prajurit Penguasa Kegelapan ternyata berhasil menyerap jiwa manusia yang didapat dari prajurit Ten Rings dan warga Talo, yang selanjutnya memberi hasil buruan mereka kepada Raja Penguasa Kegelapan. Tentu saja, dengan jiwa manusia yang berhasil sang Raja Penguasa Kegelapan dapatkan, membuatnya memiliki kekuatan yang selanjutnya mengalahkan Naga Putih. Kembali aksi saling serang antara Naga Putih dan Raja Penguasa Kegelapan pun terjadi. Dan sayang sekali, kali ini Naga Putih berhasil ditaklukkan oleh Raja Penguasa Kegelapan. Jika sang Raja Kegelapan berhasil mendapatkan keseluruhan jiwa Naga Putih, maka dapat dipastikan dirinya tidak akan terkalahkan. Di tengah proses pemindahan jiwa Naga Putih, Katie yang sebelumnya telah belajar memanah, berhasil membidikan anak panah yang selanjutnya mengenai leher sang Raja Penguasa Kegelapan. Tentu saja hal itu mengecohkan dan membuat sang Raja Kegelapan kesakitan, sehingga tanpa sadar melepaskan Naga Putih. Momen itu pun dimanfaatkan oleh sang Naga Putih untuk melakukan penyerangan terhadap Raja Kegelapan. Dengan melalui pertempuran sengit, sang Naga Putih pun berhasil melumpuhkan Raja Penguasa Kegelapan. Dan selanjutnya dengan 10 cincin ajaib yang dimiliki Shang-Chi, dimanfaatkannya untuk menghancurkan tubuh sang Raja Kegelapan hingga hancur berkeping-keping. Dengan dikalahkannya sang Raja Penguasa Kegelapan, satu dari sekian banyak ancaman di dunia pun telah berhasil ditaklukkan. Di akhir film, didapati bahwa Wong, teman dari Dr. Stranger, menemui Shang-Chi dan Katie untuk membahas tentang 10 cincin yang ia miliki. Dan selanjutnya mereka resmi bergabung dengan tim Avenger. Pada akhir kredit title, didapatkan bahwa sang adik Xialing yang sebelumnya diketahui akan membubarkan kerajaan sang ayah, kini malah menjadi penerus dari dinasti sang ayah. Dan pihak Marvel memastikan bahwa film Shang-Chi akan kembali di masa mendatang. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Buah naga, buah pepaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dimulai dari nol. Bye-bye.